Dan siapa yang melindungi PKI? PKI zaman Orde Lama dilindungi oleh Nasakom. Kalau Anda masih ingat berapa banyak profesor yang dipecat karena dituduh komunistofobi, antara lain Mokhtar Kusumaatmadja yang kemudian jadi Menlu. Dan di Jogja berapa banyak guru besar ekonomi dipecat, diberhentikan karena dianggap oleh Bung Karno textbook thinking, tidak mau mengerti revolusi. Nah, itu jadi sasaran SEGEMI. Bagi yang muda-muda yang nggak tahu, SEGEMI itu konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia, itu organisasi mahasiswanya PKI, gitu ya. Nah, itu ya, yang saya mau katakan adalah bahwa teman-teman kita, para bekas PKI dan para simpatisannya, ketika mereka berbicara tentang Gestapo yang diadakan di seminar itu, mereka menganggap Gestapo itu tanggal 1 jam sekian setelah Soeharto bertindak. Oke? Mereka tidak melihat itu adalah akibat serentetan peristiwa yang sebenarnya bermula pada tahun 48, peristiwa Madiun, ketika banyak tokoh Islam dan tokoh nasionalis dibantai di Madiun. Kemudian berkembang selama Orde Lama, orang-orang PKI, fellow travelernya, ya, mahasiswanya itu menteror lawan-lawan politiknya. Saya sudah mahasiswa waktu itu dan lihat bagaimana SEGEMI menteror kita-kita yang bukan pengikut mereka. Nah, mestinya kalau mereka bijaksana, mereka meletakkan itu dalam konteks sejarah. Karena itu saya bilang, Anda tidak akan pernah mengerti Gestapo, ya, kalau Anda tidak meletakkan Gestapo dalam konteks sejarah. Anda harus memperhitungkan peristiwa Madiun. Saya adalah wartawan, satu dari beberapa wartawan, hanya ada 2 lagi wartawan yang masih hidup yang ikut operasi Gestapo pada bulan November tahun 65, dan saya menyaksikan itu. Jadi kata membunuh lebih dulu atau dibunuh itu diucapkan oleh orang-orang itu karena mereka trauma peristiwa Madiun. Ketika Gestapo, Madiun itu baru 17 tahun berlangsung. Ingatan orang masih segar, seperti kita sekarang segar mengingat reformasi, kan baru. Begitulah ingatan orang waktu peristiwa Gestapo, ingatan mereka pada peristiwa Madiun. Nah, ini semua harus diperhitungkan di dalam kita mencoba mengerti pembantaian yang ada. Saya tidak mengatakan pembantaian itu benar, saya tidak mengatakan itu mendukung itu. Saya menyesalkan itu terjadi, tapi itu sebuah tragedi yang harus kita mengerti hanya dengan meletakkannya dalam konteks sejarah. Itu kira-kira poin-poin yang mau saya sampaikan. Kecuali kalau ada yang Anda mau minta saya perjelas. Ya, mungkin narasumber lain nanti. Okay. Terima kasih. Ibu Nursawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Nah, saya ingin kembali kepada topik, benarkah PKI itu bangkit lagi, dan saya mengalami apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Salim Said bahwa komunisme terutama di Indonesia itu sudah tidak mungkin bangkit lagi, tapi hantunya dibangkit-bangkitkan. Nah, yang bangkit justru perilaku politik Orde Baru yang menggunakan isu PKI atau bangkitnya komunisme itu untuk memberangus kebebasan berekspresi. Kemudian buku yang terakhir ini, ya, saya kira itu satu tanda ketidakberadaban kita yang paling nyata, yaitu memberangus buku-buku. Nah, dan akhirnya juga ketakutan kita kepada atribut, kaos, padahal yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh MPR tahun 25, nomor 25 tahun 66, itu yang dilarang kan ajarannya. Dan kemudian rumusannya juga diperbaiki oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, kebetulan saya ikut dalam proses itu, bahwa di dalam penerapannya harus memperhatikan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi.
dan keseluruhannya itu adalah pilar-pilar yang ada di dalam konstitusi kita. Jadi pelanggaran terhadap hak berekspresi, seperti juga misalnya melarang pertemuan-pertemuan, seminar, ataupun juga pertunjukan seni, dan lain-lain, itu adalah pelanggaran konstitusi. Dan itu melanggar kedaulatan hukum kita. Itu yang saya ingin tegaskan. Nah, persekusi-persekusi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan atau aparat kepolisian, ya, menurut saya itu merupakan elemen yang kalau dilakukan terus-menerus niat untuk membinasakan sebuah kelompok atas dasar pandangan politik. Dan itu sekarang dirumuskan oleh para ahli sebagai politicide, yang merupakan perluasan dari genocide. Nah, saya tidak saya ingin mengingatkan ini kepada aparat keamanan, jangan menambah-nambah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tahun 65 sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM pada tahun 2002 bisa berkembang menjadi sebuah genocide kalau Bapak Ibu aparat keamanan terus-menerus melakukan dan atau membiarkan persekusi-persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran.